10 dan partisipan sudah ada 41. Mungkin sambil menunggu bisa dimulai aja Bapak Ibu mungkin untuk diskusi mingguan dosen pada siang hari ini. Izin saya untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, pimpinan dan penyertaannya sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara diskusi mingguan dosen session kelima pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Winarno, Master of Engineering, selaku Rektor Universitas Tikuban Semarang, beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Dekan dan juga jajarannya, serta yang saya hormati juga seluruh Bapak Ibu dosen Universitas Tikuban yang sudah hadir pada siang hari ini. Untuk memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan supaya acara diskusi pada siang hari ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, tidak terasa sudah menginjak ke minggu kelima acara diskusi dosen mingguan ini dan sudah banyak topik dan juga hal yang kita diskusikan bersama ya Bapak Ibu. Nah, kalau di minggu ketiga yang lalu kita sudah sharing dan berbagi bersama terkait dengan pengelolaan referensi menggunakan Mendeley. Nah, di minggu kelima ini kita akan sharing, berbagi bersama dan juga berdiskusi terkait dengan pengelolaan referensi menggunakan EndNotes. Nah, telah hadir bersama-sama dengan kita di sini narasumber kita untuk minggu ini yaitu Bapak Dr. Andes Jakobus Widiatmoko, MM. Halo, selamat siang Pak Widi. Selamat siang Mbak Dita. Ya, sehat ya Pak Widi? Ya, sehat. Ya, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung memulai saja acara kita pada siang hari ini. Waktu kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, kurang lebih 1 jam. Monggo pada Pak Widi, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dita. Iya Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama pertama-tama Pak Rektor, Bapak Ibu-Ibu WR yang saya hormati pula, serta Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu dosen, semua di seluruh Unisbank. Pertama-tama, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan, bukan namanya diskusi ya, berarti apa yang sudah saya miliki, pengetahuan sebenarnya ya sedikit tapi tidak apa-apa, nanti kita berbagi. Seandainya nanti ada yang kurang, monggo bisa ditambahkan, karena sebenarnya mengenai citasi maupun membuat mengelola daftar pustaka ini sebenarnya sudah merupakan sesuatu yang biasa gitu ya. Artinya semua tentu di Unisbank sudah banyak yang bisa ini, karena sudah banyak dokter ya, itu sudah banyak dokter, sudah banyak yang menempuh studi S3. Tentunya soal menyusun citasi itu bukan sesuatu yang baru. Bisa menggunakan berbagai program, antara lain adalah seperti yang minggu kemarin sudah disampaikan oleh Pak Jati, yaitu mengenai Mendeley, kemudian bisa menggunakan Zotero, bisa menggunakan EndNote. Nah, itu semua mestinya salah satu atau salah dua sudah dikuasai oleh Bapak Ibu semua.
Jadi kalau seandainya sore hari ini saya harus menyampaikan itu sebenarnya apa ya, sesuatu yang sudah dimiliki, masa ya disampaikan ya, tapi karena keharusan atau karena ada waktu untuk menyampaikan itu ya okelah kita pengalamannya apa yang sudah dimiliki. Jadi pengalaman saya menggunakan ini EndNote itu ya karena ini saya mulai sejak tahun 1998 ya Pak, waktu saya sudah selesai S3. Pada waktu itu malah justru saya masih S3 itu menggunakan ini ya, masih manual, bisa dibayangkan. Begitu banyak referensi yang harus saya acu ya, harus saya gunakan di dalam itu dari artikel-artikel yang citasi itu jumlahnya sangat banyak sehingga cukup merepotkan. Padahal ketika kita menyusun disertasi itu kadang kan semua disajikan di meja itu beberapa artikel, kemudian ketika kita membuat itu mencari mana yang kemarin digunakan ya sampai mungkin apa istilah bahasa Jawanya teng seblar gitu ya, mana harus cari itu. Nah ternyata setelah saya lulus saya ini ada seorang dosen sekarang sudah profesor dari UMM ya. Dari UMM dulu pernah kuliah di tempat kita, namanya Prof. Ulum itu ya, Prof. Iyahul Ulum itu membuat buku ini namanya buku ya, Enjoy EndNote 7. Wah ini enggak jelas ya. Nah ini Note 7 seperti ini. Nah kebetulan waktu itu Prof waktu itu masih kuliah S3 itu belajar PPAK di Unisbank dan waktu itu pengelolanya Bu Kentris. Nah Bu Kentris dapat hadiah buku ini dari Prof Ulum. Ada tanda tangannya ini khusus untuk diberikan. Nah saya baca-baca ketika itu. Nah kemudian tertarik, oh ternyata kita tidak perlu mengumpulkan atau mendownload semua. Kalau mendownload mungkin tetap harus dilakukan, hanya saja harus di print kemudian dibaca kemudian di apa istilahnya dikasih tanda mana yang digitasi dan seterusnya. Nah itu bisa dikelola dalam bentuk ini apa dengan menggunakan program ya yang namanya program EndNote itu. Jadi waktu itu saya belum yang lain yang saya ketahui ya hanya EndNote itu. Nah, kemudian saya mencoba menggunakan EndNote itu. Ternyata dalam perkembangannya ada program lain yang lebih populer kelihatan. Populer namanya Mendeley itu. Kemudian saya juga beralih ke Mendeley. Karena kenapa? Karena ternyata untuk beberapa hal memang menurut saya nanti kalau saya keliru mohon dibetulkan, kalau menurut saya yang Mendeley itu ternyata lebih apa ya, karena terhubung dengan internet, kemudian mencari jurnalnya itu melalui internet segera bisa kita masukkan, tidak harus kita memiliki satu persatu juga tidak apa-apa, bisa langsung dimasukkan ke dalam library, kemudian digitasi, kemudian seperti itu. Yang saya kenal pada waktu EndNote itu adalah kita harus mendownload seluruh artikel yang kita perlukan. Ya, ini mohon maaf saya tidak membuat PPT karena memang sesuatu hal yang sudah biasa kita lakukan. Lalu nanti langsung praktek saja dengan bagaimana cara mendownload, ya, kemudian menginstal, kemudian menggunakan itu. Karena memang tahap-tahap yang sulit, yang paling rumit adalah pada waktu mendownload, menginstal itu memerlukan waktu yang cukup lama kalau kita memang secara ini ya harus pakai panduan
harus baca ini kemudian melakukan itu. Nah, itu harus kita lakukan. Selain juga tadi harus mengumpulkan artikel-artikel yang kita perlukan. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, nah kalau artikel-artikel itu tidak bisa di-download atau tidak bisa ya istilahnya kita tidak bisa kita temukan sehingga kita tidak bisa kita download, bagaimana caranya? Tentu kita orang pintar sudah menemukan itu caranya. Artikel yang tidak bisa kita buka atau kita harus membeli pun kita bisa mendownload. Nah, itu ada teknisnya, ada caranya juga, menggunakan apa yang disebut dengan, mungkin juga Bapak Ibu semua juga sudah pada tahu. Jadi kalau kita buka artikel susah, mau kita download susah, harus bayar. Nah, kegemaran orang Indonesia kan memang ini ya, sesuatu yang nggak bisa tapi bisa, ada caranya, itu akan menjadi sesuatu yang kita senangi ya, istilahnya agak nyuri-nyuri gitulah ya, nyuri-nyuri sedikit gitu ya. Nah, mencuri itu bisa dengan menggunakan sihab ya, sihab bisa menggunakan itu. Kita buka itu, kemudian cukup kita mengetahui URL-nya, kita masukkan ya, atau kita buka pertama ke Google, judulnya apa, topiknya apa, kemudian kita masukkan ke situ, kita cari, kan tidak bisa kita buka meskipun di situ ada URL atau domainnya. Kita masukkan di situ, di dalam sihab itu, kemudian nanti akan bisa, kalau memang itu di kumpulan di sihab bisa ditemukan. Nah, itulah caranya, makanya kita bisa mempunyai downloadan atau unduhan dari artikel itu jumlahnya banyak, kemudian kita buat kepustakaan sendiri. Nah, kita buat kepustakaan sendiri. Jadi kepustakaan sekarang itu bukan seperti yang di perpustakaan, lemari-lemari dengan banyak buku dan artikel, itu tidak. Tapi kita bisa buat kepustakaan dengan ini, Mendeley maupun EndNote. Nah, pada sore hari ini kita mau bicara dengan EndNote itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, dengan EndNote kita mau buat kepustakaan, library kita sendiri. Library itu tidak harus banyak, cukup satu library kita gunakan untuk menyimpan semua artikel yang kita perlukan. Jadi tidak setiap kali akan membuat artikel harus membuat library sendiri, tidak, tetapi sudah kita buat satu library. Nanti dalam library itu bisa kita buat grup-grup. Kita buat grup-grup. Misalnya grup akuntansi, grup apalagi intellectual capital atau earning management, atau biasa kalau di kita itu ada struktur model dan seterusnya, itu semua artikel daftar pustakaannya semua kita buat. Kemudian ketika kita menulis artikel, nanti ketika kita ingat ini pernah diungkapkan oleh siapa, kita cari di dalam pustakaan kita, di library kita itu, kemudian kita citasi di situ. Tentu yang sulit di sini adalah bukan hanya terkait dengan teknisnya ini, tetapi sulitnya adalah menyusun ini latar belakang, kemudian di bab 2 itu kajian pustaka, yang sulit kan di situ. Terus kemudian kata-kata yang kita citasi dari artikel-artikel atau buku itu yang mana yang mau kita tentukan, itu sebenarnya yang lebih sulit. Tetapi itu bukan hal yang sulit lagi bagi kita, karena dokternya sudah banyak, tentu sudah terbiasa melakukan itu, melakukan itu. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja bagaimana cara menggunakan EndNote itu. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa yang pertama adalah sulitnya adalah download dan
menginstall. Nah, itu beberapa ini buku atau beberapa ini ya tutorial di YouTube maupun kita cari di Google itu sudah banyak yang menyampaikan tutorial tentang penggunaan EndNote. Ya, nah apakah di tempat kita banyak yang menggunakan itu atau tidak, saya sendiri tidak tahu. Yang lebih banyak adalah menggunakan sekali lagi Mendeley itu. Perkembangannya pertama untuk yang EndNote itu sudah karena sekarang sudah sampai versinya 2.0 ya. 2.0. Jadi mungkin dulunya juga sudah ada X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 sampai akhirnya bukan X lagi tapi 2.0 versinya, sudah 2.0 versinya. Nah, saya dulu memakai itu yang X7. Yang X7. Ya, ini. Kemudian kalau mau download atau menginstall yang X9 pun ada, sudah tersedia, tinggal kita bagaimana cara mendownload atau itu pun di tutorial di YouTube juga sudah cukup banyak itu. Tapi nanti saya sajikan di sini, saya sampaikan di sini link yang mungkin Bapak Ibu belum memiliki link itu nanti akan saya bagikan. Namun demikian, ini Bapak Ibu, kalau untuk yang Mendeley itu gratis Bapak Ibu. Mendeley kan gratis, tinggal seperti kemarin diajarkan oleh Pak Jati, jadi tinggal download, ya, kemudian diinstal, kemudian bisa digunakan. Tapi kalau EndNote ini memang pada dasarnya adalah program yang untuk komersial, ya, tujuan komersial, sehingga tidak mudah untuk digunakan. Pasti ada pertanyaannya, mau full version atau hanya trial. Kalau trial 30 hari, kalau full version ya akan ditanya beli. Nah, sekali lagi dulu saya mendapatkan ini sekaligus CD-nya, kemudian caranya agar yang trial itu menjadi full version itu juga ada caranya. Ya, itu juga ada caranya. Jadi biasanya kalau mendownload atau mendapat kopian dari program itu ada dua, yang XC dan kemudian ada yang crack namanya, CRACK ya, crack. Ya, nanti setelah kita download, kemudian file X-nya itu kemudian di crack, ya, ditumpui dengan crack-nya itu baru kemudian menjadi full version. Itu yang dulu saya lakukan. Dan berhasil kita gunakan, jadi tidak 30 hari tidak bisa digunakan, tidak, tapi selamanya, selama komputernya masih bisa digunakan, ya masih di situ. Oke, itu Bapak Ibu. Kemudian kelebihan dari EndNote ini adalah bisa digunakan saat offline. Jadi kalau Mendeley itu karena basisnya adalah menggunakan internet, kalau tidak ada internet, ya, tidak ada kuota, tidak ada wifi, ya tidak bisa digunakan, tidak bisa menggunakan. Tetapi kalau EndNote ini bisa offline, ya, karena kita sudah punya kepustakaan pribadi tadi, bisa kita gunakan kapanpun, dimanapun, kita pakai komputer, itu bisa kita gunakan dengan laptop yang kita bawa kemana-mana tanpa di situ harus ada jaringan wifi atau kita punya kuota atau tidak. Itu kelebihannya. Nah, namun demikian juga di dalam bimbingan dengan dosen pembimbing itu yang pengalaman, bagi yang kuliah itu ada yang ada yang EndNote Minded, ada yang harus Mendeley, begitu ada. Ya, ketika saya membantu mengerjakan tugas untuk
buat artikel kemudian akan dipublish itu ada dosen yang tadinya sudah dibuat menggunakan Mendeley, karena selama ini kan yang sudah familiar itu kan Mendeley, oleh dosen pembimbingnya diminta untuk diganti dengan EndNote. Waduh, nah ini padahal EndNote-nya sudah ditinggalkan lama, termasuk pada sore hari ini saya harus menyampaikan itu sebenarnya sudah meninggalkan EndNote. EndNote sudah saya tinggalkan, meskipun di dalam laptop saya masih ada program EndNote itu ada, tetapi kebetulan komputer saya yang ada itunya itu yang versi lama. Versi lama tidak ada ini apa namanya kameranya, sehingga saya tidak bisa menyampaikan itu dalam ini, dalam pertemuan kali ini. Nah, ini Bapak Ibu saya sajikan dulu terkait dengan link yang bisa Bapak Ibu gunakan ya, link yang bisa digunakan untuk mendownload itu. Sudah bisa dilihat? Ya, bisa. Sampun. Sudah. Sampun Pak Wiji. Nah, ini atau tak berikan di chat ya, tak saya kopikan di chat. Nanti Bapak Ibu bisa membuka link ini, kemudian nanti bisa melakukan tahapan-tahapan untuk mendownload dan kemudian menginstal. Ya, ini kemudian Pak Widi mungkin fontnya dibesarin dikit Pak, kecil ya ini banget. saya kopikan aja ke mungkin ya ke chat ya, ke chatnya. Ya, ini saya sajikan di chat. Nah, ini sudah saya sajikan di chat. Ini ada yang beberapa versi, sekali lagi tadi saya sampaikan ada X7, X9, kemudian ada 20. Nah, ini yang saya miliki yang X7 dan X9. Seperti halnya kalau menggunakan apa namanya Mendeley juga begitu. Mendeley itu yang pertama Mendeley desktop ya, yang pertama saya kenal itu Mendeley desktop. Nah, itu setelah itu ada Mendeley Reference Manager. Nah, itu juga ada bedanya. Itu saya juga mengalami perubahan itu ketika membuat artikel. Jadi artikel-artikel yang saya buat itu ada yang begini Pak Ibu, yang ada yang jurnal itu yang mensyaratkan harus Mendeley. Begitu diketahui artikel kita tidak menggunakan Mendeley langsung ditolak. Itu ada yang seperti itu. Maka kemarin saya beralih Mendeley ya karena itu. Kok modelnya begitu ya, belum dibaca, kok sudah ditolak gara-gara harus Mendeley. Maka itu padahal jurnalnya jurnal pengabdian masyarakat waktu itu. Pengabdian masyarakat Sinta 3. Saya rugi besar waktu itu. Karena tidak perlu Sinta pun nggak apa-apa sebenarnya ya. Untuk pengabdian ya, untuk artikel pengabdian. Saya dulu agak memaksakan diri harus ke jurnal Sinta 3 waktu itu. Waduh, padahal bayar juga waktu itu. Udah pakai macam-macam, masih bayar. Ternyata nilainya 1,25, nggak usah pakai Sinta juga nggak apa-apa. Gitu. Ya itulah pengalaman, nggak apa-apa. Memang seperti itu harusnya penguasaan terhadap ini. Kemudian yang berikutnya saya bisa sampaikan juga ini bisa digunakan. Nah ini sudah dalam bentuk ini yang saya maksudkan tadi mungkin nggak begitu. Saya karena membesarkan ini gimana cara nggak ada. Ini ada yang saya sebut tadi crack-nya itu, crack. Nah ini
Kemudian ini adalah programnya. Ini kalau kita klik itu nanti akan download, install, kemudian mulai itu ini. Ya, ini kita langsung mulai download. Nah, ini install. Nah, ini X9. Bisa dilihat ya Bapak Ibu? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nggak Ya. bisa. Ya, Saya Pak pakai Wid, HP. bisa. Ini. Ya, terus. Ini yang X9. Ya, X9. Kemudian karena tadi saya sudah melakukan itu, maka ini isinya modify, repair, remove, karena sudah pernah melakukan itu. Saya awali dengan ini. Lalu ada tahapan-tahapannya nanti. Sekali lagi tadi memang yang sulit, yang pertama sulitnya adalah ini ya. Atau bagi saya mungkin ya sulitnya, mungkin Bapak Ibu yang lain yang punya pengalaman, enggak sulit ya, mungkin bisa memberikan ke kita semua, sehingga bukan merupakan sesuatu yang sulit untuk melakukan itu. Tapi bagi saya jarang sekali ya berhasil melakukan ini, karena nggak tahu itu apa namanya, atau mungkin saya saja yang kurang baik menangkapnya, barangkali begitu. Nah, ini seperti ini, yang tadi ada yang X7, ada yang X9, kemudian ada yang 20. Nah, kelebihannya apa? Nanti bisa kita lihat tentunya, karena program yang lain sudah bisa dihubungkan dengan online ya, internet, maka mungkin juga akan semakin berkembang. Nanti semakin memudahkan kita mengelola citasi dan daftar pustaka. Nah, ini tinggal kita klik next gitu aja, next. Nah, ini, nah, install, kemudian kita next lagi. Nah, ini karena tadi saya sudah ada mau memodify pertanyaannya, tapi kalau enggak ya langsung bisa diinstal. Langsung bisa diinstal. Ini perlu kita ketemu secara offline, bisa kalau di FEB itu ada pertemuan biasanya di G61 ya, bisa membawa laptop, kemudian nanti akan saya bagikan ini seandainya mengalami kesulitan. Kalau yang ini yang X9, saya juga sudah menyiapkan yang X7. Yang X7 itu juga ada. Kalau yang di X7 itu kita bisa cari di ini, kemudian ini belum bisa ya, bisa dilihat. Nah, ini ya. Nah, ini sudah terlihat ya Bapak Ibu, saya sudah punya program di sini, ada X7, X9. Nah, ini untuk contoh saja, nanti ini yang X7. Jadi kalau ini kita klik, ya kedua kali ini di sini juga sudah ada ya, download yang X7. Kita bisa lakukan seperti tadi, install, tapi yang kita pakai untuk install adalah yang ada exe-nya, yang tadi pakai MSI ya tadi ya, itunya. Tapi karena ini sudah terinstall, tinggal membuka saja.
nanti. Oke, Bapak Ibu. Nanti kalau yang mengalami kesulitan untuk menggunakan itu atau menginstal itu, silahkan nanti menemui secara langsung, bisa berbagi cara. Kemudian nanti juga bisa langsung mempraktekkan bersama. Kalau lewat Zoom ini mungkin terlalu sempit waktunya dan juga mungkin kurang begitu jelas ya. Ini jelas nanti akan saya kopikan untuk Bapak Ibu yang membutuhkan, yang memang memerlukan itu, akan saya sampaikan. Ini yang tadi di sini ada X7 dan X9 tadi, dari 7 X9. Ya. Meskipun ada yang lebih baru lagi. Oke, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, ketika kita ini kembali ke sini, kita di pembuka awal dari MS Word, kalau kita berhasil mendownload, itu di atas ini, jadi di MS Word itu di toolbar namanya ya, di paling atas itu akan tertulis ada tribun baru namanya EndNote ya, tergantung X-nya X berapa ya. Bentar, saya bukakan dulu untuk yang ini. Ini tertutup dengan yang di atas dengan itu. Jadi ini kan saya sudah membuka MS Word ini. Nah, ini di atasnya ini ada namanya EndNote. Ada terlihat atau tidak nih? Terlihat di situ? Enggak terlihat, Pak. Enggak. Oh, enggak terlihat? Belum, Pak. Belum. Oke. Baik. Saya bukakan yang ini saja. Ya, bentar. Nah, ini tadi tahapan-tahapannya sudah saya buat di sini sebenarnya. Kemudian kita akan lihat langsung di tampilan setelah ada sudah berhasil download. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada EndNote. Di sini ada EndNote. Berarti install program EndNote-nya sukses ya, sukses. Kalau ini sudah ada. Nah, setelah itu bisa kita gunakan untuk mengelola citasi dan juga daftar pustakanya. Nah, kemudian nanti yang bisa kita lakukan dengan itu adalah contohnya misalnya. Ini yang awal-awal dulu saya menggunakan EndNote. Nah, ini topiknya artikel ketika membuat dengan EndNote itu. Nah, nanti yang akan kita lakukan adalah seperti biasa menggunakan atau kita mencitasi ini. Jadi contohnya ini. Ya, yang ini. Kemudian kan citasi itu ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang.
Ya, kalau di belakang seperti ini, tampilannya adalah seperti ini. Oke, nah ini tandanya kalau ini menggunakan program ketika membuat citasi kan ini ada linknya. Ya, ini kalau kita klik ya berbeda warnanya dengan yang lain. Nah, ini yang citasi di belakang. Bagaimana cara membuat citasi seperti ini? Tentunya setelah kita tadi download, kita buat dulu daftar kepustakaan, daftar pustaka. Membuat library ya, pustakaan itu. Nah, ini contoh yang di belakang. Kemudian ini kalau yang lebih dari satu, bagaimana ini caranya? Jadi kan satu pendapat itu atau satu hasil dari penelitian itu mungkin juga kita sebagai penulis kan ingin menunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak hanya satu saja yang mendukung, tidak hanya satu saja yang mendukung. Nah, yang mendukung itu kan kalau bisa kan banyak yang kita, semakin banyak berarti membuktikan bahwa artikel yang kita baca atau pendapat yang kita sampaikan itu banyak pendukungnya. Ini misalnya seperti ini nanti ada beberapa, sampai kadang-kadang ada sampai 10 begitu. Untuk menguatkan bahwa pendapat itu memang banyak yang mengatakan demikian. Dan itu kita tidak, kita ini sebagai wujud kejujuran kita, bahwa itu bukan pendapat kita murni, sebelumnya sudah pernah ada. Nah, ini yang biasanya, maaf ini, Pak Ibu ya, kita ketika ini mahasiswa itu ya, mahasiswa kadang-kadang tuh di sini citasinya, kemudian di daftar pustakanya itu ngopi punyaan yang lain tempelkan, ketika kita lihat enggak ada satupun yang ada di situ. Enggak tahu tuh kalau mereka kok bisa berpendapat begitu, gimana itu sering kita temui seperti itu. Atau membuat ini metrik hasil penelitian terdahulu itu banyak. Ketika kita cek di penurunan di pengembangan hipotesis, oh beda sama sekali dengan yang ada di situ. Lah gunanya apa? Ya misalnya seperti itu. Itu kalau kita cek benar, kita sebagai, jadi sekali lagi maaf ini pelayanan terhadap mahasiswa itu bukan hanya persoalan di dalam itu ya mengajar tepat ini waktu dan sebagainya, tetapi membimbing seperti itu juga termasuk pelayanan yang baik. Jadi kalau kita membiarkan mahasiswa jalan sendiri tanpa kita ya itu sebenarnya juga bukan pelayanan yang baik tuh. Meskipun kalau kita benar seperti itu, wah itu bisa dipleroi ya, mahasiswa ya, waduh kayak gini dan seterusnya. Tapi itu kan bentuk pelayanan kita sebenarnya di situ. Kalau menurut saya ya, maaf kalau saya salah. Ini ya, yang di depan seperti ini juga nanti dengan cara EndNote seperti apa. Ini yang di depan dan yang di belakang dan juga tadi yang banyak itu tadi. Ya. Tuh. Baik Bapak Ibu. Setelah kita download, kemudian kita akan ini sayangnya saya kok nggak bisa ini ya merubah ini ya posisinya, saya nggak bisa buka apa itu, tidak bisa membuka ini juga saya tekan di sini. Ya. Nah, sebenarnya setelah ada di apa namanya toolbar atau apa itu namanya di atas itu sudah ada tulisannya EndNote begitu, kita bisa klik itu kemudian mengaktifkan programnya itu. Atau kalau kita bisa pakai yang ini tadi, ya.
Ya. Misalnya kita nah ini ada tulisannya 30 hari lah. Ketika ini bisa dilihat ya Bapak Ibu. Bisa, Pak. Nah, oke, baik. Ini kalau kita buka pertama kita akan ditawari karena kan programnya sudah tadi semakin berkembang, kita ditawari untuk melakukan ini upgrade atau tidak. Nah, ini tawari untuk melakukan upgrade atau tidak. Kalau misalnya kita tidak, hanya masih menggunakan yang lama, ya tidak apa-apa, langsung kita cancel. Ya. Kemudian ini, kita hanya trial ya ini. Nah, di kendala, ada kendalanya 30 hari. Lalu ditanya apakah akan menggunakan full version. Kalau kita yes, ini akan ke ini pengisian untuk pembelian. Kita harus beli. Memang seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu menginginkan yang itu, ya itu nanti kalau pas offline aja ketemu, nanti kita bagikan untuk yang linknya itu yang untuk bisa full version. Nah, kalau ini kita klik no, ya berarti hanya masuk di situ. Ini. Ya. Kemudian dari situ kita sebenarnya bisa melakukan ini semua, tapi karena ini tadi saya sampaikan bahwa yang di tempat saya itu yang ada full versionnya itu yang di komputer yang tidak punya layar ini, yang tidak ada layarnya. Saya ini yang terpaksa harus membuat baru ini untuk contoh ini, makanya ini tidak ada yang tidak berfungsi ini. Kalau ini sebenarnya ada sudah berfungsi, ini mungkin saya bisa menggunakan komputer yang lain untuk ini. Jadi ini contoh kalau ini tidak berhasil sebenarnya secara penuh di dalam mendownload karena tidak bisa menunjukkan itu, tidak bisa ini nyala di dalam ininya. Setiap ini dalam misalnya mau buka library, kemudian mau import, dan fungsi-fungsinya tidak berjalan. Nah, kalau yang ingin lihat yang bisa seperti ini, saya masukkan. Ini saya stop dulu share-nya. Ya. Ya, ini sekali lagi ini saya kok bisa tutup ini gimana ya? Nggak bisa ngeklik. Nggak bisa ngeklik yang di atas ini. Oh, pakai ini aja. Nah.
Hmm. Ya, enaknya. Mohon maaf Pak Widi mengingatkan untuk waktunya 15 menit lagi aja ya, Pak. Waduh, waktunya kok. Oke. Tak Ya, terasa ya Pak. ya. Waduh, lama ternyata, lambat bener yang komputer yang ada enotnya. Nah ini, tapi ini kan lihatnya dari sini. Ini saya tertutup ini dengan filter ini. Waduh, mana? Terus pakai ini dulu. Ini sebenarnya diklik 2 kali langsung bisa masuk ke belum dikunci. Ini harusnya saya bisa tinggal langsung klik Note 7, 7 ini sebenarnya tapi saya kok tertutup dengan ini yang ada unmute dan sebagainya itu biasanya di bawah, tapi kok ini di atas menutupi itu saya tidak bisa ngeklik Note-nya itu. Saya tidak bisa mengklik Note-nya itu. Nggak bisa. Oh, iya, bisa. Oh, iya, bisa. Oh, iya. Nah, ini Note-nya ini. Nah, ini Pak Ibu. Nah, pertama kita langkahnya ketika sudah kita download, kemudian berhasil dan di pojok kanan atas itu ada EndNote 7. Ya, kebetulan ini EndNote-nya ada 7. Kalau misalnya X9 ya keluarnya X9 gitu. Kemudian kita klik akan keluar ini masuk ke menu-menu untuk program EndNote. Nah, pertama kita go to EndNote dulu. Nah, go to EndNote dulu. Pak Wid, nggak kelihatan simulasi EndNote-nya. Mungkin tutup dulu MS Word-nya. Kalau di-share ulang. Bukan, ini MS Word-nya memang dipakai untuk itu, Pak. Untuk di situ ya? Iya. Oh, bukan langsung ke EndNote-nya. Enggak. Main dari MS. Oh, saya kira mau nunjukin EndNote-nya tadi. Mohon maaf ya. Lanjut, Pak. Kalau ya. Ini kan programnya nih sudah bisa dilihat ya, Pak ya? Oh, itu ya. Oke. Lanjut, Pak Wid. Jadi ini. Nah, kita aktif ini, kemudian kita ke go to EndNote harusnya itu. Ya. Aduh, kok nggak mau dibuka ini. Nah, ini Pak Ibu. Waduh, ketutup ini. Virus, harus scan virus dulu. Aduh. Mau enggak? Enggak. Smart video detector. Kalau di ignore enggak mau jalan.
Iya. Nah, kayak ini. Ini Bapak Ibu tampilannya untuk endotnya. Nah ini. Aduh, tapi kok kena ada di scan dulu ini. Aduh, harus kena scan ini. Lama padahal. Nah, itu. Tidak memungkinkan nih biasanya. Nggak bisa nih. Di yang satunya buka harus ada apa? Harus kena scan dulu. Nah, ini setelah ini sebenarnya kita lakukan dulu membuat kepustakaan itu, daftar pustaka itu sebenarnya. Tapi karena ini tidak bisa dibuka, ternyata tidak bisa dibuka. Yang satu kalau dibuka harus melewati scan dulu. Kalau tidak bisa dibuka begitu, Pak Wid, apa persoalannya? Mungkin sharingnya di situ. Bukan, Pak. Ini apa namanya? Waktu itu karena persoalan komputer atau program EndNote-nya? Bukan, kena virusnya itu. Tadi harus di-scan itu, Pak. Yang kena virus apanya? Filenya, Pak Wid? Jadi ketika dibuka itu tidak bisa. Tapi sebenarnya running well, toh. Jadi ini kan setelah tadi kita buka EndNote itu, nah ini kan program EndNote itu. Nah ini harusnya kita tuh mulai membuka ke ini Pak. Reference. Kalau yang ini memang nggak bisa dibuka ya Pak Wid ya, bukan karena ada virus ya? Bukan. Yang harus scan virus yang tadi apa ya? Ya. Sebelum ini ya. Kalau ini memang ketika kalau ini diklik. Harusnya enggak, sebentar. Oh, ya. Ya. Ini. Ya, nanti diselesaikan offline saja. Ya, ini harusnya setelah itu kita tuh go ke EndNote ini. Ya, go ke EndNote itu artinya berarti kita masuk ke program EndNote, lembar pertama untuk EndNote. Jadi kita bisa melakukan ini membuat apa namanya library tadi yang saya sampaikan. Jadi semua file yang kita perlukan, kita unduh, kita buat dalam bentuk library, kemudian ketika kita akan mencitasi, yaitu kita tinggal ambil dari apa namanya artikel-artikel yang di dalam library kita itu kemudian kita sisipkan ke dalam artikel-artikel kita, seperti yang saya tunjukkan tadi yang naskahnya. Naskahnya itu kemudian kita sisipi dengan apa namanya citasi yang dari artikel-artikel itu. Nah kemudian setelah semua komplit kita citasi itu kita sudah lakukan, kemudian kita bibliografinya kita insertkan, lalu akan langsung muncul di bawah daftar pustaka di situ. Jadi kalau misalnya tadi saya perlihatkan seperti ini.
artikel tadi. Ya. Nah, ini ketika sudah kita masukkan semua citasi ini kan kemudian tinggal kita klik insert bibliografi, begitu langsung muncul di bawahnya sebenarnya langsung. Kalau misalnya ini saya praktekkan begitu langsung muncul di sini harusnya, tapi karena ini tadi saya sampaikan bahwa memang yang ada lengkap di full versionnya itu yang di komputer satunya yang tidak punya ada kameranya. Kemudian untuk yang ini ya, kalau pakai scan kelamaan waktunya keburu habis. Ini aja sudah keburu habis di waktunya, tidak cukup waktunya. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan yang mendasar dengan program Mendeley, hanya saja kalau yang saya ketahui adalah dengan menggunakan program EndNote itu bisa dilakukan secara offline. Mungkin begitu Bu Dita, karena ini memang waktunya sangat terbatas. Kemudian yang EndNote ini tadi harus pakai scan, terlalu lama. Harus di-scan dulu ya Pak, terdeteksi virus. Baik, nanti kalau mungkin misalnya bisa jadi atau memerlukan diskusi lebih lanjut, nanti bisa di FEB mungkin minta jadwal waktu untuk di FEB untuk bisa bareng-bareng menggunakan ini program nanti secara offline. Kemudian saya kembalikan ke kita. Ya, siap. Atur nuwun Pak Widi atas sharingnya ya, sangat disayangkan kalau belum bisa sekalian praktek ya Pak karena kendala teknis. Padahal penasaran juga seperti itu. Baik, Bapak Ibu, monggo kita langsung aja diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, berpendapat, monggo kami persilahkan dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang berbagi juga ya. Pengalaman. Atau sharing juga, diskusi. Pengalaman ya, monggo Bapak Ibu kami persilahkan. Ya ini sangat disayangkan ya. Mungkin nanti bisa reschedule lagi ya Pak Widi khusus langsung simulasi gitu ya Pak ya. Cara offline tidak apa-apa, nanti akan bisa sekaligus cara-caranya download dan install itu. Nanti kalau ada kesulitan langsung bisa kita atasi bersama. Nah nanti sekaligus praktek. Ya, sekalian install juga ya Pak ya, komplit berarti ya, dari mulai install langsung sukses, kemudian langsung praktek ya Pak, simulasi langsung. Baik Mendeley maupun karena saya memang menggunakan dua-duanya waktu itu. Oh, siap. Berarti bisa dua nih. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu di forum ini ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Mungkin pengalamannya juga menggunakan EndNote. Nggak populer. Gitu. Ya. Tapi sejauh ini memang nggak ada, maksudnya hampir-hampir sama dengan Mendeley ya Pak ya sebenarnya ya Pak ya?
cara-caranya gitu Pak, langkah-langkahnya begitu Pak, dari mulai installnya kemudian pada saat menggunakannya gitu ya Pak ya. Kalau Mendeley kan memang tinggal buka di internet, cari, masuk ke yang seperti yang diajarkan oleh Pak Jati kemarin. Sebenarnya nggak ribet ya Pak Widi, kalau tadi kita bisa simulasi, berarti setelah sukses untuk installnya bisa langsung masuk ke EndNote-nya tadi ya Pak ya sebenarnya ya. Pertama buat ini kita daftar. Oh yang di Word dulu ya Pak ya? Atau langkah yang setelah sukses install itu sebenarnya kita buka yang kayak Pak Widi tadi, buka yang Word dulu atau yang kita buka yang EndNote aplikasinya dulu Pak? Ya buka nanti langsung di halaman pertama untuk EndNote, kemudian kita masukkan gini, misalnya ini contoh yang bisa saya perlihatkan, artikel-artikel yang kalau punyaan saya itu sudah bisa dimasukkan seperti ini misalnya, banyak sekali ini. Ya ini artikel-artikel ini. Oh ya, berarti memang di-download dulu semua ya Pak? Ya. Ini kalau yang saya lakukan adalah dan ini semua, ini saya ada sampai 500 berapa gitu. Luar biasa. Nah, karena ini dua disertasi. Oh, siap. Dibaca semua ya 500 itu. Nah, itu berapa hari, berapa malam itu? Makanya itu ini yang paling tahap yang paling rumit sebenarnya ini, Bu Dita, Bapak Ibu, yang paling rumit sebenarnya ini. Sebenarnya file-file ini bisa kita langsung masukkan ke EndNote, tetapi secara manual harus kita masukkan satu persatu. Jadi misalnya contohnya ini jurnalnya Bu Srinawatmi, Bu Ami, ya. Nah ini harus kita masukkan satu persatu, mulai dari pengarangnya siapa, dan harusnya memang waktunya nggak mungkin cukup ya kalau download sama nggak mungkin cukup, nggak mungkin, karena kita untuk mencoba memasukkan ini misalnya pertama pengarang, nah ini juga ada teknisnya memasukkan pengarangnya bagaimana, kemudian setelah itu judul, kemudian setelah itu jurnalnya, kemudian setelah itu adalah volume, kemudian nomor berapa, kemudian juga linknya. Jadi dimasukkan komplit sekaligus file attachment-nya, filenya ini, lampirannya ini. Jadi di dalam program EndNote itu nanti juga langsung kita bisa lihat langsung artikelnya seperti apa. Jadi tidak mungkin kalau misalnya kita mencitasi tapi tidak baca artikelnya, itu kelihatannya kok tidak mungkin itu ya. Seperti saya ketika menyusun disertasi juga waktu membantu itu juga beberapa artikel itu ya, kemudian harus kita masukkan satu persatu. Bisa dibayangkan sekian banyak 590 kalau tidak salah punyaan saya ini di sini, itu bisa dimasukkan satu persatu seperti itu. Jadi jangan beranggapan bahwa menggunakan ini kemudian berpikirlah gampang ketinggalan. Enggak, sebenarnya tetap aja unsur manualnya ada. Ada ya Pak. Ini satu persatu di dalam ini program EndNote itu. Sekali lagi ini sekian banyak ini berasal dari ya 2 disertasi, kemudian artikel-artikel yang kami tadi pakai untuk mengurus lektor kepala itu, lektor kepala 100. Nah, itu kan ada jurnal untuk yang Scopus, kemudian ada yang Sinta 2 aja, saya ada 2. Sebenarnya saya membuat itu waktu teman-teman belum begitu mengenal untuk yang Sinta 2, saya tuh sudah punya 2 itu Sinta 2 itu. Kemudian untuk Scopusnya, kemudian untuk, dan itu semua ya kebetulan saja
saya memang mengalami itu, sehingga saya tahu persis bagaimana keribetannya membuat citasi ini. Jadi dua sekaligus model untuk Anode dan untuk Mendeley. Karena seperti saya sampaikan tadi, ada yang kadang-kadang menggunakan Mendeley. Ya, itu yang pengalaman yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sebenarnya juga sudah mengalami ini ya. Saya bukan maksudnya melebih-lebihkan, enggak. Mungkin Bapak Ibu karena juga dokter banyak sekali, jadi juga harus punya persyaratan, harus menyusun artikel, dan tentunya juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau saya lagi agak melebih-lebihkan, mohon maaf, bukan begitu maksudnya, tapi saya menyadari bahwa itu Bapak Ibu juga melakukan itu. Mencari artikel yang cocok, kemudian harus kita masukkan ke programnya, kemudian kita harus citasi, ya toh, kemudian kita harus, belum lagi kalau dikirim ke jurnal kemudian harus dikembalikan, harus harus direvisi. Yang lebih sulit lagi sebenarnya adalah pada waktu ini kena Turnitin. Nah, itu juga. Dan perlu saya sampaikan bahwa ketika kena Turnitin dan kita harus betulkan itu, saya tidak pernah berpikir bahwa itu kalimatnya dikurangi itu enggak. Ya memang kita buat bagaimana supaya lolos dengan wajar ya. Tidak kemudian kalimatnya dipotong-potong atau kata-katanya dianggap kurang, dihilangkan, itu enggak seperti itu modelnya, tipenya. Jadi mungkin menulis artikelnya terlalu lama ya, sehingga terlalu sedikit, kalah dengan teman-teman yang nulisnya sudah cukup banyak itu. Fokusnya sering muncul itu, kalau saya kelamaan, jadi agak pusing sendiri, juga waktunya terbatas sehingga kurang bagus. Mungkin teman-teman ada yang lebih cepat, lebih bagus itu. Oke, Pak Widi. Jadi berarti ini masih bersambung ya Pak ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada teman-teman gitu mau sharing lagi gitu ya Pak secara offline. Baik, terima kasih terus Pak Widi atas kesediaannya. Ini artikel-artikelnya juga bisa di-copy untuk teman-teman semua. Oh iya, siap Pak. Ya, terima kasih Pak Widi atas kesediaannya berbagi bersama kami di sini. Ya. Yes. Hanya tadi mau tanya ya Pak Widi. Monggo. Pak Wid. Iya, monggo. Zamannya Pak Wid itu saya cukup surprise dengan punya 500 jurnal itu dulu. Iya. Nah, karena kami angkatan saya dulu beda ya. Kesulitan dapat jurnal dulu Pak Wid. Iya, betul. Nah, ini mungkin sudah disupport eranya Pak Wid itu, memang jurnal-jurnal itu sedikit terbuka ya. Atau bagaimana pengalamannya Pak Wid ketika itu? Kalau sekarang kan kita memang mengalami era di mana itu semuanya sudah open access ya. Ya. Karena kalau dihitung ya cukup besar juga investasinya ya. Kalau itu, atau gimana dulu pengalaman Pak Wid itu kaitan dengan jurnal-jurnal itu? Baik, Pak Greg, terima kasih. Jadi begini, tadi saya sampaikan bahwa kadang tidak setiap jurnal itu bisa setiap artikel bisa kita akses, kita bisa download, enggak. Kadang enggak bisa, apalagi yang masih baru-baru itu kadang-kadang enggak bisa kita itu download. Ada beberapa yang harus membeli. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kita ada cara sudah dibuatkan cara oleh orang. Maaf, kok hilang Pak Wid? Gimana? Oh, belum kedengaran. Oke. Nah, sempat hilang tadi. Sudah saya sampaikan tadi bahwa sudah dibuatkan oleh orang pinter itu program yang bisa dipakai untuk mencuri, dalam tanda petik maaf ya, mencuri artikel itu. Itu namanya programnya SIHAP. SCI, ya, nanti dibuka di internet. Oh, itu programnya Pak Eri ya, Pak Eri yang share itu dulu ya. Makanya saya sampaikan, mohon maaf kalau saya kelihatannya kayak pinter, karena kita orang pinter sudah banyak, maka sebenarnya itu ada caranya. Jadi kita berarti tetap sebenarnya mengakses jurnal itu kan
ya cukup apa istilahnya, ada yang berbayar lah ya, Ya. Pak Wid. Ya. Jadi kalau kita membimbing mahasiswa kemudian mengatakan sulit cari jurnal, makanya saya sering tak tunjukkan mana sulitnya. Langsung saya tunjukkan di Sinta ini, di situ langsung. Mereka biasanya diam aja. Soalnya datang mesti ngomong jurnalnya susah Pak ini ya, mesti begitu. Padahal ya enggak susah amat lah. Wong yang beli aja bisa kita cari, apalagi yang bisa di open access ya. Tuh. Begitu Pak Greg. Jadi tidak sulit itu. Terima kasih Pak Wid. Iya. Terima kasih Pak Greg. Monggo Bu Dita. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Pak Widi matur nuwun atas kesediaannya telah berbagi bersama dengan kami terkait dengan pengelolaan referensi menggunakan EndNotes. Ya, nanti bisa ya Pak ya, disambung lagi ya Pak di kesempatan-kesempatan berikutnya. Ruangannya dekat saya, ya, nanti saya offline. Nanti Pak Greg bisa ya Pak ya mampir. Iya, Ya. Bu Dita juga kan di sampingnya. Iya Pak, dekat juga Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada acara diskusi dosen mingguan pada sore hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Saya tutup. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat sore Bu Dita dan teman-teman semuanya. Bu Dita, Pak Wid. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wid. Tuh.